Halo, halo, apa kabar? Hari ini tradingnya luar biasa sekali, ya. Dan berjumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena tadi di sepanjang sesi, boleh kita bilang sepanjang sesi pertama bahkan, atau mungkin sesi kedua juga masih ya, sempat awal-awal gitu ya, sempat sesi 2 juga masih sampai jam 2-an kalau nggak salah itu. Dia turun sampai kalau di Winner Stocks di bawah V-line ya. Sampai kita udah deg-degan. Wadaw, saya sempat tulis wadaw ya. IHSG di bawah 6.000. Sempat di 598 sekian kalau nggak salah. Coba saya lihat dulu. Lowest-nya hari ini 5982. Oh, deg-degan ya kita ya. Sport jantung. Ini IHSG gimana ini ya? Kalau nggak rebound sampai, waduh, sampai tadi kita bilang sama satu grup kita guyon-guyon, ayo bakar penyan, it's time to bakar penyan gitu. Dan ya lihat keren banget ya. Padahal kita udah bikin video bagus-bagus video kita kemarin bikin video judulnya IHSG bisa rebound. Padahal saya kebetulan waktu saya bikin video itu yang saya mau ulas adalah teknik short sell ya, teknik short sell. Dan tapi ketika saya selesai bikin video, saya lihat-lihat lagi chartnya dan memang sudah saya ulas juga di situ ya. Tujuannya apa saya bikin teknik short sell? Karena pada waktu kemarin itu kita waktu menjelang penutupan kita melakukan aksi buy gitu. Jadi itu saya apa namanya istilahnya memberikan ya sedikit bocoran rekomendasi kalau kita itu kemarin tuh aksi buy gitu. Kalau nangkap pisau jatuh gitu kan. Saya kan sudah bilang kita bikin video berseri mulai dari trend follower, swing, nangkap pisau jatuh, dan kemarin bam marketnya kayak gitu. Dan sehari sebelumnya sebenarnya kita bikin webinar, di hari Selasa kita bikin webinar, dan waktu dibikin webinar itu kita bahas tentang short sell, thanks to our member yang cerita mengenai bagaimana dia average down tanpa modal. Wah, keren banget. Mungkin itu jadi judul yang keren banget sebenarnya. Ya, tapi ya, karena kemarin tiba-tiba market lagi down, kita lihat ini judulnya udah IHSG bisa rebound. Sempat galau juga, waduh saya kemarin bikin IHSG rebound tapi marketnya nggak rebound. Gimana nih? Saya sempat bikin gitu juga, galau juga. Tapi saya yakin, ini market ini something, ini mesti ini. Jadi ketika tadi, saya kan juga ngomong kemarin, saya kasih kisi-kisi loh jelas. Saya kemarin serok Akra. Dan bam, hari ini Akra lumayan, 3% lebih. Terus kemudian SMGR. SMGR saya nantikan dia turun saya mau serok di 8.500 tapi nggak dapet. Dan saya rencana kalau bisa naik di atas 8525, kalau besok ke hijau saya akan masuk. Dan begitu 8525, bam, saya masuk. Sempat naik ke 8.800. Saya agak galau, saya mau jual nggak, nggak jual, dia turun lagi. Ketika dia turun lagi 8525, saya beli lagi 8525. Nah, ya disitulah. Gimana ya? Saya yakin soalnya ini kemungkinan besar bakal rebound. Dan 8525, 8550, 8575, saya entry terus main gresik tadi tuh. Lumayan ngeri juga. Ketika dia nggak naik-naik, tapi begitu mulai sesi 1 selesai, dia naik ke 85, 86, 86, 825, 86625. Terus sempat ke 8650 nggak ya, saya lupa. Terus akhirnya dia mulai turun lagi ke 8575, 86. Stabil di situ, saya average lagi. Dan I'm quite happy, penutupan di 8750. Wah, saya menantikan nih, besok bakal lanjut lagi ya. Sembari tadi tentu saja saya average di Akra juga, masuk lagi di Akra. Saya khusus hanya emiten-emiten yang saya udah cukup kenal pergerakannya ya, pergerakan saya cukup kenal. Sembari tadi juga icip-icip masuk Cepin dan bam, ternyata Cepin juga rebound. Terus Tower. Kalau Tower saya nggak trading di Tower, cuma saya memang kan kita udah pantau, saya sudah rekomendasi Tower juga beberapa waktu belakangan udah rekomendasi. Terus ada beberapa lagi yang tadi apa ya yang saya ada kasih kode ya. Lupa deh. Astra International. Kemarin saya sudah kasih Astra International juga kan. Kasih Telkom juga kepada Bapak Ibu untuk buy on weakness kemarin. Dan hari ini, keren semua. Buy on weakness kita nangkap pisau kita jatuh kita kemarin ya
cukup oke hari ini ya. Bahkan dari awal juga sudah terbang. Jadi pagi-pagi juga udah mulai kelihatan ya, udah mulai kelihatan powernya, momentumnya. Ada Astra udah oke, Telkom oke, Akra oke, Semen Gresik oke, itu udah momentumnya udah ngegas semua. Kongres lah yang ikutan. Dan untuk besok bagaimana untuk besok? Ya seperti kayak kita kemarin ngomong, kemungkinan kalau hari ini rebound, besok potensial hari Jumat kita berharap rebound, please rebound, bakar menyan lagi. Ayo teman-teman bakar menyan. Dan ya kalau saya lihat transaksi hari ini sih oke, ya cukup oke, dan asing net buy, ya asing net buy, net buy ya, net buy 597,6, dan transaksi juga tinggi. Transaksi hari ini 11,3 triliun. Wow, big applause ya. Dan yes, sekali lagi garis V-line kita mantul. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu lihat berulang kali ya, 1, 2, ini mendekati tapi dia kemudian mantul. 3, nah enggak, ini real kalau ini ya. 3 beneran mantul. 4, hari ini mantul lagi. Ya harapan kita besok bisa mantul lagi. Kalau lihat weekly-nya, nah ini kita juga kemarin bilang harapan kita IHSG bergerak di rentang 6.084 sampai 6.095 kalau nggak salah, saya lupa ingat rentang pergerakan. Saya berharap IHSG bisa ditutup di level itu, yang mana artinya di atas skyline ini ya, di atas skyline. Jadi besok kalau penutupan minggu besok Jumat nutup candle ada di atas ini, itu oke banget, karena kalau dia tutup di situ berarti dia ada di atas selendang weekly, dan itu memperlihatkan tren yang masih on the track up ya di minggu ini, sehingga saya cukup optimis kalau kayak begitu, berharap IHSG di September ini candlenya bisa hijau. Ayo kita dukung sama-sama teman-teman ya, kita dukung jadi September ceria. Dan ya itu sekilas market review kita ya, dan kita akan coba lihat ke sektoralnya, apakah mendukung nggak sektornya. Mulai dari ADX Basic. Oke, ADX Basic juga cakep ya, dia rebound kembali, semoga dia bisa naik di atas support ini, garis support ini. Terus kemudian cyclicalnya juga cakep nih ya, cyclicalnya juga walaupun dia turun, tapi setidaknya dia ada di atasnya garis ini nih. Setidaknya dia di atasnya titik low terendah di sini. Nah ini berharap dia bisa besok comeback rebound lagi. Dia harap dia cuma menguji support aja ya. Terus energi, wow energi yang keren banget nih. Turun dan dia kena selendang dan rebound. Ada beberapa emiten rekomendasi kita berhubungan dengan sektor ini. Jadi silakan dipantau untuk besok ya. Terus sektor finance. Wow, kemarin saya sudah iseng-iseng gambar garis, dan lanjut ke sini, dan saya bilang kemarin kan paling ya berharap kalau sektor finance pun turun, tahan di level ini dan rebound, dan hari ini beneran begitu. Wah, keren banget lah pokoknya deh. Nonton video kita sebelum ini ya, silakan. Itu benang merahnya ada semua. Sektor healthcare masih tertahan dan masih sideways, dan pada dasarnya trennya juga masih bagus. Sektor industri, nah ini dia bener-bener rebound dari garis ini dan selendang juga, dia langsung rebound. Congrats ya sektor industri. Infrastruktur, nah ini juga saya juga bilang kemarin, ini tertahan di skyline. Apakah skyline bisa jadi support yang kuat? Dan ternyata dia juga rebound dan persis ketahan di level garis ini lagi. Berharap aja besok dia tetap bisa lanjut lagi ya, breakout pola ini ya, dia bisa berlanjut lagi. Consumer non cyclicals, ya kita cukup bernapas lega karena dia kembali naik di atas selendang secara beberapa kali. Dia mungkin lagi menguji support aja kali ya, lagi swing aja. Berharap dia masih tetap terjaga di atas selendang dan masih tetap naik. Terus sektor properti juga oke ya, masih tertahan di range ini, masih bergerak sideways. Buat Bapak Ibu yang masih hold properti, nggak usah khawatir ya, masih cukup aman untuk dipegang.
Sektor tekno masih flat, bergerak flat, masih di area sideways, belum bisa ngapa-ngapain juga. Transportasi, wah ini kena Skyline, dia rebound. Kemarin juga sudah saya bilang ya, kena beberapa kali, kena support kita cukup nurut, dan kita berharap dia bisa comeback lagi. Ya, secara dia kena support, dan dia bisa naik ke atas. Ya, itu market review dan ulasan sektoral kita ya untuk perdagangan esok. Dan kalau sudah begini, trading yang Bapak Ibu bisa pakai adalah trading swing. Silakan Bapak Ibu nonton lagi video kita trading swing dan bagaimana caranya ya buy on weakness. Silakan nonton. Kemarin sempat saya udah kasih kisi-kisi, dan jika Bapak Ibu belum ada tools ya, silakan bergabung bersama kami Winner Stocks. Dengan belajar di Winner Stocks, Bapak Ibu bisa gunakan tools juga, dan tradingnya jadi lebih nyaman, lebih santai ya, lebih nggak panik ya. Dan kalau ketika panik market kayak kemarin, kita tenang-tenang aja, kita masih tetap keep calm dan masih tetap action buy juga. Ya, itu gunanya fungsi grup ya. Baik Bapak Ibu, ini market review kita, dan nggak panjang-panjang karena satu minggu ini cukup banyak, cukup padat yang saya ulas. Silakan Bapak Ibu ulang-ulang, dengerin, belajarin lagi, ulang-ulang sampai meresap, sampai punya refleks yang bagus terhadap trading style kita ya, trading. Jadi trading itu memang ada teorinya, yes, betul. Saya tidak pungkiri ada teorinya. Tapi menjadi bagus, menjadi berguna jika kita teori itu sudah masuk ke dalam diri kita dan kita bergerak dengan unconsciousness, dengan refleks. Itu baru jadi bagus. Itu sama, trading itu sama halnya dengan ilmu bela diri ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu lagi ketemu musuh atau harus sparring, harus membela diri, itu kalau kita mikir-mikir dulu jurusnya apa, hafal, nggak hafal gitu, wah selesai sudah. Tapi kita kalau geraknya sudah refleks ya, bisa saja jurus 1 lompat ke 3, 3 ke 5, dan sebagainya gitu. Nah, itu baru bisa kepake gitu loh. Dan baru bisa kita aplikasikan hanya jika kita rajin latihan, kita praktis gitu ya, kita nggak cuma sekedar baca buku teori gitu. Itu cuma jadi pinter teorikal aja, bukan, dia nggak bisa sebagai seorang praktisi gitu. Kalau praktisi yang benar itu harus disertai latihan juga. Itu sebabnya belajar saham itu nggak bisa cuma otodidak kita baca buku gitu. Apalagi kondisi market Indonesia. Market Indonesia itu sangat-sangat anomali, berbeda dengan textbook. Sangat nggak bisa kita aplikasikan textbook. Believe it deh, percaya saya deh. Susah banget. Banyak hal, komponen-komponen lain yang bekerja. Karena market Indonesia yang gerakin itu udah bukan, kalau di market yang sudah size-nya udah besar sekali, sudah tidak bisa dikendalikan. Sentimen kayak candle, sentimen pola, pattern, dan sebagainya itu bisa memicu pergerakan market, indeks. Kalau di Indonesia, karena marketnya size-nya belum, kapitalnya belum terlalu besar ya, dikuasai dengan beberapa kapital besar, itu kalau mau naik turun sesuka-suka mereka mau bikin naik ya naik, mau bikin turun ya turun. Sentimennya digerakin sebenarnya sama man behind the scene-nya, ada orang-orang tertentu yang menggerakkan pasar, bukan market, sentimen market yang bergerak, bukan fundamentalnya, bukan apa, tapi cenderung karena ada orang-orang yang jalanin itu ya. Ya, ini diskusi dan ini sharing pemikiran saja ya. Jadi itu sebabnya kita ajak Bapak Ibu untuk ya inilah, yuk kita belajar trading yang real life ya. Kalau boleh dibilang kita trading belajar langsung praktek, itu jauh lebih relevan untuk kondisi di Indonesia. Oke, sampai di sini dulu teman-teman semua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-video kami. Dan happy cuan
happy cuan selalu. Kita doakan Bapak Ibu dalam kondisi sehat selalu ya, stay safe, stay healthy. Dan besok kita doakan market bisa memberikan kita profit maksimal. God bless semua.